Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Kusumawardani. Saya dari kelas 3D dengan jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa baku yang baik dan benar. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa baku. Kalian tahu nggak sih apa itu bahasa baku? Nah, di sini aku akan menjelasin ya. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang resmi dan benar, mencakup tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata diksi. Bahasa baku sering digunakan dalam situasi yang formal seperti kegiatan pendidikan, pemerintahan, penulisan ilmiah, serta komunikasi secara resmi. Nah, apa sih tujuan dari bahasa baku ini? Tujuannya sendiri itu untuk penggunaan bahasa baku adalah agar pesan yang disampaikan dengan agar pesan yang disampaikan terdengar jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa menimbulkan salah tafsir. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih bahasa tidak baku. Nah, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti kaidah atau aturan resmi dalam tata bahasanya itu sendiri. Nah, ejaan dan pilihan katanya juga itu sendiri biasanya tidak resmi. Nah, bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi nonformal atau santai, seperti saat berbicara dengan teman, keluarga, atau di media sosial. Contohnya yaitu kalau misalkan bahasa baku itu saya tidak tahu. Nah, kalau misalkan ke dalam bahasa yang tidak baku itu aku nggak tahu gitu. Nah, dengan kata lain, bahasa tidak baku bersifat lebih bebas, akrab, dan fleksibel, tetapi tidak tepat digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, laporan ilmiah, atau surat dinas. Sekian. Selanjutnya, di sini saya akan memberi satu contoh bahasa baku yang baik dan benar. Di sini saya mengambil satu jurnal untuk memberi contoh yang berjudul Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia. Nah, yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Lebih dari 8.500 spesies ikan dan 555 jenis rumput laut dan 950 biota karang hidup di perairan Indonesia, menjadikannya pusat biodiversitas laut global. Namun demikian, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor maritim masih tergolong tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya. Nah, selanjutnya, masyarakat pesisir serta teknologi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir, serta kurangnya penelitian ilmiah di bidang kelautan. Selain itu, berbagai permasalahan seperti penangkapan ikan berlebihan dan kerusakan ekosistem pesisir semakin memperburuk kondisi sumber daya laut. Oleh sebab itu, diperlukan sistem tata kelola maritim yang tepat, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar potensi laut di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara tersebut. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi pembangunan sumber daya laut berkelanjutan terhadap peningkatan sistem tata kelola maritim di Indonesia. Selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengelolaan sumber daya maritim dan memahami makna di balik proses perkembangan kelautan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di Indonesia telah diatur melalui berbagai kebijakan nasional seperti pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pedoman Responsible Fisheries yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization FAO. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengaturan wilayah pengelolaan perikanan, pembatasan jumlah tangkapan ikan, pengawasan alat tangkap, serta konservasi ekosistem laut. Nah, yang selanjutnya ada contoh penggunaan bahasa tidak baku. Untuk temanya itu sama. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Itu Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang punya laut sangat luas dan kaya banget dengan berbagai jenis kehidupan laut. Bayangin aja, ada lebih dari 8.500 jenis ikan, 555 jenis rumput laut, dan hampir 1.000 jenis biota karang yang hidup di laut kita. Tapi sayangnya, potensi sebesar itu belum bisa
kita manfaatkan secara maksimal buat kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah gimana caranya mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan di Indonesia dan gimana sistem pengelolaannya bisa baru, sekaligus sistem pengelolaannya bisa bantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari penelitian ini yaitu buat menganalisis dampak dan penerapan pembangunan sumber daya laut berkelanjutan terhadap sistem tata kelola maritim di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini pakai metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dapat dipakai karena bisa bantu penelitian memahami kondisi dan makna yang ada di balik fenomena pengelolaan sumber daya laut di lapangan. Nah, yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan kalau pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di Indonesia udah punya dasar hukum yang jelas nih, kayak Undang-Undang Dasar nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan aturan internasional dari FAO tentang Responsible Fisheries. Isinya itu mengatur soal wilayah pengelolaan perikanan, pembatasan jumlah tangkap ikan, pengawasan alat tangkap, dan perlindungan ekosistem laut. Tapi dalam praktiknya pelaksanaannya masih punya banyak kendala. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu sumber daya pesisir dan laut punya peran penting banget nih buat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara bijak, efisien, dan berkelanjutan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.